Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Maulana, pemasaran 3 PM2. Cut dulu. Saya di sini akan melaporkan hasil portofolio bisnis retail. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan sistem administrasi dalam bisnis retail? Dalam bisnis retail, sebagai konsumen kita hanya melihat dari suatu sisi saja, yaitu sisi jual beli barang. Namun kita tidak tahu menahu tentang kegiatan yang dilakukan di luar jual beli dalam bisnis retail. Di luar kegiatan jual beli ada yang dimaksud dengan sistem administrasi. Bisnis retail dilakukan untuk mencapai keuntungan baik jangka sekarang maupun jangka panjang. Untuk mencapainya diperlukan perhitungan yang matang. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan melakukan administrasi bisnis retail, sehingga usaha yang kita lakukan tidak akan mengalami kerugian. Lalu bagaimana cara melakukan sistem administrasi dalam bisnis retail? Simak pembahasan berikut. Sebelum masuk pada materi tentang administrasi bisnis retail, kita perlu mengenal apa itu administrasi bisnis retail. Dalam melakukan kegiatan retail, perlu disampaikan berbagai perencanaan administrasi yang tepat. Hal tersebut disebabkan apabila mengalami kesalahan dalam sistem administrasi, kita akan mengalami kekalahan persaingan dengan peratail hanya. Kekalahan persaingan dalam bisnis retail dapat menyebabkan bisnis menjadi tenggelam dan kemungkinan mengalami kebangkrutan juga besar. Administrasi dalam bisnis retail tentu akan sangat membantu dalam pengembangan bisnis retail. Untuk melakukannya dibutuhkan berbagai pengetahuan lebih supaya tidak terjadi kekeliruan dalam melakukan administrasi bisnis retail. Oleh karena itu, kita perlu memahami berbagai sistem administrasi sebagai modal persaingan dalam kegiatan bisnis retail. Katulah. Saya ngomong katulah. Sistem administrasi bisnis retail. Sebelum masuk pada materi tentang administrasi bisnis retail, kita perlu mengenal apa itu administrasi bisnis retail. A. Mengenal sistem administrasi bisnis retail. Dalam melakukan sebuah usaha, baik itu retail maupun bisnis lainnya, tentu kita memerlukan sistem administrasi yang tepat supaya usaha kita terus berkembang. Lalu apa yang dimaksud dengan sistem administrasi dalam bisnis retail? Dalam arti sempit, administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis yang memiliki tujuan menyediakan keterangan. Adapun dalam arti luas, administrasi diartikan sebagai kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh kelompok berdasarkan pembagian tugas kerja dengan mendayaikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, apa yang berhubungan dengan sistem administrasi? Simak pembahasan berikut. 1. Unsur-unsur administrasi. Di dalam sistem administrasi dikenal beberapa unsur. Berikut berbagai unsur yang harus ada dalam sistem administrasi. A. Unsur kepegawaian. B. Unsur keuangan. C. Unsur perbekalan. D. Unsur pengorganisasian. E. Unsur tata usaha. F. Unsur perwakilan. G. Unsur manajemen. H. Unsur tata hubungan. Nomor 2, manfaat administrasi dalam bisnis retail. Berikut beberapa manfaat yang didapatkan oleh perusahaan retail dengan menerapkan sistem administrasi. A. Risiko kehilangan barang dapat diperkecil karena setiap transaksi, baik barang masuk hasil pembelian maupun barang keluar dari hasil penjualan, dapat dibukukan dengan rapi.
B. Perusahaan dapat dengan mudah menghubungi pihak-pihak lain melakukan sebagai media komunikasi, baik itu rekaman, konsumen, instansi pemerintah maupun supplier. C. Pemilik perusahaan akan dapat dengan mudah mengikuti perkembangan perusahaan melalui laporan hasil pencatatan. D. Memudahkan pelayanan purna jual kepada konsumen karena bukti transaksi konsumen dapat menunjukkan bukti-bukti kesepakatan penjualan. T. Kegiatan administrasi. Dalam melakukan administrasi, setidaknya kita perlu melakukan beberapa kegiatan berikut. A. Mengolah artinya memperbanyak, menyalin atau membuat informasi menjadi lebih baru sehingga. B. Mengadakan artinya memperbanyak dengan cara alat. C. Mengirim artinya menyampaikan dari pihak satu ke pihak lain. D. Menaruh artinya kegiatan meletak di tempat tertentu dengan maksud mudah untuk ditemukan kembali. E. Menghimpun artinya mengumpulkan segala keterangan yang tadinya berserakan sehingga dapat dipergunakan. F. Mencatat artinya membukakan berbagai transaksi atau berbagai keterangan. Nomor 4. Berkas administrasi. Guna mencapai kesuksesan dalam bisnis retail, kita perlu menyiapkan berbagai berkas pencatatan administrasi secara rinci. Komponen ini harus disiapkan selain berbagai barang, promosi, dan sumber daya manusia. Berikut beberapa berkas yang muncul dari adanya kegiatan administrasi dalam bisnis retail. A. Berkas-berkas pembelian. Transaksi pembelian bagi perusahaan retail yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dalam beroperasi menghasilkan produk untuk memenuhi stok barang yang ada di gudang. Pada dasarnya pembelian barang dapat dilakukan dengan pembelian tunai, pembelian kredit. Bukti transaksi yang diperlukan pada pembelian tunai berupa nota, kontan, dan kwitansi. Sedangkan pembelian kredit hanya menerima faktur saja. Berkas-berkas yang diperlukan dalam administrasi transaksi pembelian identik dengan surat pesanan, kartu persediaan, dan bukti permintaan dari gudang. 1. Surat pesanan. Surat pesanan bertujuan sebagai penjamin keabsahan pesanan sekaligus meyakinkan supplier dalam membuat surat pesanan. Bagian pembelaan melihat daftar harga dan persyaratan ditunjukkan oleh beberapa supplier, sehingga dapat memilih supplier mana yang lebih menguntungkan bagi perusahaan atau toko retail. Beberapa hal yang harus dicantumkan secara jelas dalam surat pesanan dalam berikut. A. Kepala surat yang berisi nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan. B. Nama perusahaan atau nama supplier yang bersangkutan. C. Jenis dan merek barang yang dipesan, harga barang yang dipesan. E. Kesanggupan melakukan pembayaran, tanggal pesanan. D. Otoritas dalam kepala bagian pembelian dan direktur perusahaan pemilik. 2. Kartu persediaan. Barang yang telah masuk berada di gudang akan dicatat pada kartu persediaan secara manual maupun dengan komputerisasi. Hal penting yang harus diperhatikan pada kartu persediaan identik dengan nama barang, kode barang, jumlah masuk dan jumlah keluar. 3. Bukti permintaan dari gudang. Bentuk formulir untuk permintaan dari gudang dan berhubungan dengan jenis barang dan spesifikasinya. Banyak barang yang diminta, otorisasi atau pengesahan dari kepala bagian gudang serta tanggal permintaan. B. Berkas-berkas penjualan. Dalam bisnis retail, kita juga perlu menyiapkan sebagai berkas transaksi penjualan. Transaksi penjualan dimulai dari pesanan pelanggan saat diterimanya surat pesanan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara kredit maupun tunai. Berikut berbagai berkas administrasi penjualan secara kredit. Nomor 1. Kwitansi. Nomor 2. Nota debit memo, dan nota kredit cash memo. Nomor 3. Faktur invoice. Nomor 5. Standar operasional produk SOP bukti transaksi. Setiap jenis transaksi akan mempunyai SOP masing-masing yang dapat digambarkan sebagai berikut. A. SOP penjualan tunai. Pada bisnis retail, media penjualan yang paling aman adalah dengan pembayaran tunai. Pembayaran dengan tunai adalah penjualan yang terbebas dari risiko kerugian akibat tidak terbayarnya barang yang telah diambil. Standar operasional produk SOP.
Untuk mengenai administrasi penjualan tunai sebagai berikut. Nomor 1, sebelum dijual, barang pesanan diperiksa terlebih dahulu supaya tidak terjadi kecacatan pada barang tersebut. Nomor 2, melakukan pencocokan invoice asli dan rangkap. Nomor 3, membuat kwitansi sebagai tanda bukti penerima uang. 4, mengirim barang kepada konsumen. 5, bukti permintaan pelanggan dengan surat permintaan dari calon pembeli. Nomor 6, negosiasi dibuktikan dengan notulen. Nomor 7, membuat dan mendatangi surat perjanjian. Nomor 8, membuat faktur pembelian dengan benar dan teliti. B. SOP pembelian tunai. Pembelian merupakan kegiatan memperoleh barang atau jasa dengan cara menukarnya dengan sejumlah uang yang sesuai dengan harga yang ditentukan penjual. Standar operasional produk SOP untuk mengenai pembelian tunai adalah sebagai berikut. Nomor 1, perusahaan yang menjadi supplier barang harus mampu serta rutin menyediakan pasokan barang atau jasa. Nomor 3, bukti permintaan bagian penjualan atau produksi dibuktikan dengan surat permintaan. Nomor 4, survei pasar dengan mengirim surat penawaran order kepada berbagai perusahaan untuk memperoleh harga dan kualitas yang terbaik. Pemeriksaan barang dilakukan oleh ahli untuk mengecek apakah sesuai dengan pesanan atau tidak, baik kualitas maupun kuantitas. Nomor 6, melakukan pembayaran transaksi sesuai dengan prosedur pengeluaran kas. Nomor 7, surat pesanan ditandatangani oleh kepala bagian pembelian dan direktur utama perusahaan. Nomor 8, membuat perjanjian yang memberikan perlindungan terhadap barang yang dibeli seperti garansi pembelian barang dan sebagainya. SOP penjualan kredit. Penjualan kredit merupakan teknik menjual barang yang pembayarannya dapat diangsur sampai kurun waktu yang telah disepakati. Berikut SOP dalam melakukan penjualan secara kredit. Nomor 1, melakukan survei kepada calon pembeli yang dibuktikan dengan formulir bukti survei yang terisi lengkap. Mendapat persetujuan dengan manajer bagian kredit. Pesanan pelanggan dibuktikan dari surat permintaan pembeli. Nomor 4, negosiasi dapat dibuktikan dari notulen. Nomor 5, surat perjanjian dibuat sesuai dengan standar perusahaan. Nomor 6, membuat invoice faktur. 7, mengirim barang yang dijual dengan cepat kepada konsumen sebagai pelayan yang sempurna. Nomor 8, aplikasi kredit dibuat oleh calon pembeli. Nomor 9, memeriksa formulir aplikasi kredit apakah sesuai dengan bukti-bukti yang diperlukan. Nomor 10, apabila yang dilakukan proses penjual namun apabila tidak dikembalikan kepada calon pelanggan. D. SOP administrasi keuangan kas. SOP untuk menangani administrasi uang kas sebagai berikut. 1, mencocok antara bukti pembelian yang dibawa supplier dengan rangkapannya. Apabila cocok, ambil bukti pengeluaran, uang bisa bank atau tunai. Kemudian supplier mendatangi bukti pengeluaran bank atau kwitansi. Nomor 2, pengeluaran uang dimulai dari transaksi pembelian tunai, pembayaran utang, dan pembayaran lainnya. Nomor 3, bukti transaksi, bukti pengeluaran bank atau kwitansi yang telah ditandatangani oleh supplier. Nomor 4, memberikan cek atau uang tunai. SOP penerimaan kas. SOP untuk menangani penerimaan kas adalah sebagai berikut. Nomor 1, melakukan pemeriksaan bukti transaksi dengan teliti. Nomor 2, transaksi dihitung dengan benar supaya tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari. Nomor 3, melakukan pemeriksaan uang yang diterima. Menerima uang tunai yang dimulai dari transaksi yang menyebabkan kas. Nomor 5, membuat kwitansi sebagai berikut. Nomor B. Administrasi keuangan dalam bisnis retail. Dalam melakukan bisnis retail tentu kita mencari banyak ketentuan. Guna mendapatnya dibutuhkan sistem administrasi keuangan yang tepat. Berikut berbagai laporan keuangan dalam bisnis retail. Nomor 1, laporan keuangan sebagai wujud kinerja usaha retail. Bagian-bagian dari laporan keuangan sebagai wujud kinerja usaha retail antara lain sebagai berikut. A. Neraca. B. Laporan laba rugi. 1. Penghasilan. Dari sini saya melaporkan. Terima kasih. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.